kita dapat seri dengan The King of Asia, Korea Selatan. Tahun 2024 ada banyak cerita pada sepak bola di Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia misalnya, membagikan 4 kenangan manis yang dialami skuad Harimau Malaya sepanjang tahun 2024. Timnas Malaysia telah mengikuti dan melewati sejumlah turnamen di tahun 2024. Mulai dari Piala Asia 2023 hingga yang terakhir yakni Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Menjelang momen pergantian tahun kemarin, Federasi Sepak Bola Malaysia membagikan 4 kemenangan manis yang berhasil didapatkan oleh Timnas Malaysia. Berikut 4 kenangan manis Timnas Malaysia yang dibagikan FAM melalui laman resminya. Pertama, Malaysia seri dengan Korea Selatan. Dalam dinding postingan, FAM menulis Harimau Malaya Raksasa Asia. Kesuksesan terbesar Timnas Malaysia di tahun 2024 adalah saat mereka berhasil menahan imbang tim peringkat ke-23 dunia Korea Selatan. Momen itu terjadi dalam ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung di awal tahun 2024. Malaysia berhadapan dengan Korea Selatan di laga terakhir grup E. Namun meskipun bisa menahan imbang Korea Selatan, Malaysia gagal melaju ke fase knockout, karena hanya mampu mengumpulkan 1 poin dan finish di posisi juru kunci. Hal inilah yang menjadi kenangan manis dan akan dikenang sampai kapan saja. Kita tak sangka, rakyat Malaysia tak sangka. Kita dapat seri dengan The King of Asia, Korea Selatan. 3 sama. Weh, gila kau. Korea tu, diorang punya player-player bukannya main untuk TNB Gumsang. Diorang main tim-tim besar. PSG, Tottenham. Gameplay memang dah berubah habis. Oh, masa tu dapat leading kejap. Oh, naik darah pahlawan aku. Kau ingat player Korea tak terkesan ke? Bila diorang seri dengan Malaysia, terkesan. Confirm dah. Player Korea ni dia balik Korea besok. Confirm dia akan duduk depan kedai Myeodong Tteokbokki. Tak pun depan K-Fry. Diorang akan termenung ke tahu. Yomo. Malaysia ini mo yo. Yunyo. Shihana kipu yo. Serizawa. Kedua, gol Faisal Halim di Piala Asia 2023. Di ajang dan pertandingan yang sama, gol Faisal Halim ke gawang Korea Selatan dinobatkan sebagai gol terbaik turnamen di Piala Asia 2023. Gol yang dicetak pada menit ke-51 berhasil meraih 85% suara, sekaligus mengungguli 7 gol lainnya dan menjadi gol terbaik turnamen tertinggi se-Asia. Gol ikonik pemain berusia 26 tahun itu, dinobatkan sebagai gol terbaik turnamen oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Sayangnya Faisal Halim yang tampil bersinar bersama Timnas Malaysia, harus menepi cukup panjang dari lapangan hijau, akibat mengalami musibah yakni disiram cairan asam oleh orang yang tak bertanggung jawab. Ketiga, 4 pemain debut di ASEAN Cup 2024. Di bawah asuhan Pau Marti Vicente, Timnas Malaysia memberikan kesempatan kepada 4 pemain untuk menjalani debutnya bersama Harimau Malaysia. Momen itu terjadi saat Timnas Malaysia tergabung di grup A ASEAN Cup 2024. 4 pemain tersebut yaitu Jimmy Raymond berusia 28 tahun, Gunalan Pavitran berusia 19 tahun, Najmuddin Akmal berusia 21 tahun, dan Daryl Syam berusia 22 tahun. Keempatnya untuk pertama kali mengenakan jersey Harimau Malaya, dan mendapat kesempatan bermain bagi Harimau Malaya. Sayangnya, Malaysia gagal lolos ke semifinal karena hanya finish di urutan 3 klasemen grup A. Keempat, juara Piala Merdeka 2024. Malaysia menggelar turnamen Piala Merdeka atau Pesta Bola Merdeka 2024 pada 4 hingga 8 September 2024. Ada 4 negara yang terlibat yaitu Lebanon, Tajikistan dan Filipina, yang menjadi 3 tamu undangan untuk mengikuti turnamen tersebut. Sedangkan Malaysia menjadi tuan rumah pada turnamen yang mereka sendiri selenggarakan. Timnas Malaysia lolos ke final setelah mengalahkan Filipina 2-1. Di partai final, Malaysia sukses menumbangkan Lebanon dengan skor 1-0. Dengan demikian, Malaysia berhasil merebut kembali trofi Piala Merdeka dari Tajikistan. Itulah 4 catatan manis yang dikeluarkan oleh admin fanpage Federasi Sepak Bola Malaysia ini. Dari postingan menjelang akhir tahun 2024 ini, akhirnya menuai ragam komentar dari warganet tetangga sebelah. Kenangan manis, nanti FAM boleh dapat ekstra budget. Yang nomor 1 itu memang membanggakan, tapi hasilnya juga yang terlalu bangga, sehingga satu ibu kota negara mengutuk Harimau Malaya sampai sekarang. Mainan exco FAM untuk mendapatkan budget, walhal tidak ada debu untuk kejuaraan besar Asia. Memang ini satu momen yang manis, tetapi selepas itu, seolah-olah FAM terlalu dibuai dengan kenangan 3-3 dengan Korea. Apa rencana terbaik untuk hadapi kelayakan World Cup Round 2 tempoh hari? Jawabannya tidak ada rencana.
Sedangkan kita ada potensi untuk layak ke round 3. Sudah tahu ada waktu dari bulan Januari sampai Juni, tetapi tak ada rencana khusus. Liga start terlambat, sepatutnya rombak waktu Liga Super mulai pada tahun 2025. Nomor 1 itu sepatutnya ada kredit untuk Kim Pan-gon. Tapi admin seolah-olah tidak ingin meletakkan nama beliau. Kenangan ya kenangan, tapi kurasa tahun 2024 masa terburu pasukan Macan Malaya sangat buruk. Sangat kecewa dengan penampilan yang ditampilkan. Wajar kita dihina sama negara tetangga. Kita harus menerima kenyataan itu asal jangan bangkit mereka akan menghina kita. Kenangan manis untuk Malaysia, kenangan buruk untuk Faisal Halim. Hanya beberapa saja yang manis, banyak yang pahit untuk tim kebangsaan dalam pelbagai peringkat umur. Pesta bola merdeka Malaysia berhasil lolos ke semifinal, karena hanya 4 tim yang beraksi. Tahun depan kembali lolos ke final, karena hanya 2 tim yang akan bergabung. Tahun demi tahun nanti main sendiri saja. Move on lah. Tak risau ke Piala Asia tahun 2027 ini, apakah layak atau tidak nanti? Kalau bab bola Harimau Malaya, rasanya banyak pahit PD 2024. Kenangan manis 2024 Harimau Malaya, ditolak oleh pemain sepak bola yang merumput di Eropa, karena diklaim ada darah keturunan Malaysia. Kenangan manisnya terciptanya lagu terbaik abad ini untuk dinyanyikan selepas usia pertandingan untuk meniru jiran sebelah. Luar biasa lagu ini pantas mendapatkan Grammy Award. Pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah hancur hati otaknya bersepai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah hancur hati Melayu yang layu. Harimau Malaya hero si gadis Melayu? Bukan. Oke, meskipun ada 4 kenangan manis, namun ada banyak cerita pahit yang terjadi pada sepak bola negara tetangga. Misalnya ada beberapa pemain yang menjadi korban akibat gagal lolos di Piala Asia 2023 kemarin. Kemudian hal itu juga sama dengan tim-tim kelompok umur yang gagal pada kompetisi internasional. Dan satu hal yang menghebohkan dari awal tahun 2024 hingga di penghujung tahun, yaitu satu negara dikibulin tentang pemain-pemain Eropa yang katanya keturunan Malaysia. Namun satu persatu pemain-pemain yang digembar-gembor menguat tabirnya, bahwa mereka bukan keturunan Malaysia dan sama sekali tidak ingin membela pasukan Harimau Malaya. Tugas mencari dan mengesan pemain warisan yang bermain di luar negara untuk dibawa pulang beraksi bersama Malaysia, skuad Harimau Malaya bukanlah mudah. Perkara itu didedahkan Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor di laman X beliau kemarin, apabila ada pemain yang didekati dan disapa mereka, memaklumkan tiada pertalian darah dengan Malaysia dan tidak tahu pun di mana lokasi Malaysia sebenarnya. Nama-nama pemain berkenaan dicadangkan oleh beberapa laman pencari bakat sebelum ini dan pihak berkenaan berusaha untuk menjejaki dan menyapa mereka untuk mendapatkan pengesahan. Tunku Mahkota Ismail berjanji akan terus memperluaskan pencarian untuk mendapatkan bakat-bakat yang benar-benar berwibawa untuk menyarung jersey Harimau Malaya. Hasilnya hari ini, seorang pemain Inggeris iaitu George Brownhill yang menjadi kapten Burnley menafikan beliau mempunyai pertalian darah dengan Malaysia dan menegaskan beliau adalah orang Inggeris. Diharapkan usaha mencari bakat warisan ini tidaklah terlalu sukar dan akan membuahkan hasil yang positif sebelum pasukan yang akan dibimbing Peter Klamoski akan memulakan kempen kelayakan Piala Asia 2027 pada Mac depan. Hal ini yang menjadi cerita yang berlanjut di awal tahun 2025. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.